Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kita ingin disapa firman Tuhan yang menyejukkan hati kita dan memberi kedamaian di dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini mungkin menjadi suatu perdana bagi kita dan terlebih kepada saya sendiri. Supaya lebih dekat di hati, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pendeta Ernawati Boru Hasugian yang melayani di gereja kita ini. Dan suami saya yaitu bernama David Nainggolan, dan saya memiliki seorang putri bernama Esther Elena Elizabeth Nainggolan yang masih berumur 9 tahun dan duduk di kelas 4 SD. Demikian perkenalan singkat, ada waktu yang baik nanti kita bisa bertemu kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perikop teks dalam pagi ini yang mengatakan tadi bahwa seseorang yang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pernah memiliki pengalaman yang menarik ketika saya diuji oleh seorang penguji. Dia memberikan suatu pertanyaan kepada saya. Dapatkah seekor gajah masuk ke dalam kulkas? Lalu saya berpikir hanya hitungan menit. Lalu saya katakan, dapat Pak. Lalu dia bertanya kepada saya kembali, bagaimana caranya seekor gajah masuk kulkas? Lalu saya berpikir dan langsung saya jawab, ya dibuka saja kulkasnya. Lalu saya katakan kepada gajah tersebut, silakan masuk bro. Lalu dia tertawa dan saya juga tertawa. Akhirnya kami tertawa dan saya diberi hadiah satu kue hanya dengan menjawab tersebut. Saudaraku, karena begitu banyak rumus logika apapun yang dipakai dalam menyimak suatu pertanyaan, jika kita memakai hikmat Tuhan, kita tidak perlu ragu untuk menjawab setiap pertanyaan walaupun itu kelihatannya sulit. Tuhan memberikan kepada kita hikmat pada saat kapan kita menjawab dan kalimat apa yang harus kita berikan dalam setiap pertanyaan tersebut. Demikian juga kalau kita pelajari bagaimana pengalaman Raja Salomo memiliki pengalaman rohani ketika Allah memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Dia tidak meminta yang lain. Dia hanya meminta satu kata, Tuhan berikan bagiku hikmat-Mu. Karena dia percaya ketika Tuhan memberikan Salomo hikmat Tuhan, dia akan diberikan atau dikaruniakan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Akhirnya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, stories dua orang ibu yang memperebutkan satu anak
Ibu yang pertama mengatakan, wah, ini bayiku, ini anakku, aku yang melahirkannya. Lalu ibu yang satu mengatakan, oh tidak, ini anakku, ini bayiku. Aku mendengar suaranya, tangisannya, aku sangat mengenal suara anakku. Melihat kejadian itu, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Dan dia memakai hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan konflik itu. Akhirnya Salomo dengan bijak mengatakan, kalau begitu supaya bisa selesai masalah, saya akan memotong bayi ini. Satu untukmu dan satu untukmu. Lalu ibu yang tadi yang kedua mengatakan, jangan Raja, berikan bayi ini, anak ini kepadanya. Karena aku tidak suka anak ini mati. Berikan kepadanya. Aku rela memberikannya. Walaupun dia dalam sedih. Tetapi Raja Salomo melihat apa yang benar di matanya. Karena seorang ibu yang baik, seorang ibu yang benar tidak akan sanggup dan tidak akan tega melihat bayinya atau anaknya mati. Dan akhirnya Salomo mengambil anak itu dan memberikan kepada ibu tadi. Ini, ambillah, ini anakmu. Engkaulah ibu dari anak ini. Itu historis yang dilakukan Salomo. Dia memakai hikmat dari Tuhan. Dia bisa menjawab semua persoalan dalam situasi yang sangat mencekam. Demikian juga kita pelajari dalam sejarah bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu jawaban dari orang Farisi. Dan Yesus di situ ingin dicobai. Bahkan orang Farisi dan orang banyak ingin berusaha bagaimana Yesus tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Mereka bertanya tentang pajak di hadapan Yesus dan akan didengarkan oleh semua tokoh-tokoh agama, intelektual, orang Farisi dan orang Saduki dan orang masyarakat pada saat itu. Dan Yesus menjawab tentang pajak itu sangat singkat, padat dan jelas. Ketika mereka mengatakan, Guru, naboido hita mangalehon guguan tu kaisar. Yesus menjawab, lehon mana sian kaisar tu kaisari, jalana sian debata, lehon matu debata. Artinya, Yesus mengatakan, berikan kepada kaisar yang berasal dari kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang kau terima dari Allah. Itu jawaban yang sangat tajam dan bisa mendidik semua orang. Bahwa tentang pajak sampai seperti itu pun Yesus kuasai. Dan orang Farisi yang ingin mencobai Tuhan Yesus, mereka mundur dan malu. Orang mendengar jawaban Yesus takjub dan bangga. Dan semua mengatakan, dia adalah Tuhan. Dia adalah guru yang betul-betul menjadi teladan. Jawabannya tidak bertele-tele, tegas, tajam, dan memiliki arti yang sangat dalam bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini mengedukasi kita tentang bagaimana kita berhadapan dengan ragam peristiwa dan masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Walaupun begitu sangat sulit, tetapi jika kita selalu tekun dan rajin mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, yaitu pengetahuan, kecerdasan spiritual kita, kecerdasan intelektual kita, kita akan sanggup untuk menjawab berbagai hal dalam kehidupan kita yang sangat kompleks ini.
Baik itu ada pertanyaan dalam pikiran kita, baik itu ada pertanyaan dalam hati kita. Tapi hikmat Tuhan, kasih anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk menjawab itu semuanya. Dan jawaban kita membuat kita bersuka cita, tersenyum, bergembira, dan semangat dalam hidup kita ini. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dan itulah yang dipesankan di dalam kitab Amsal ini. Agar kita semua belajar dengan firman Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan memampukan kita untuk selalu bisa belajar dengan tekun di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi apapun itu. Walaupun kita diperhadapkan dengan wabah yang mendunia sekarang, tapi jawaban Tuhan akan memberikan kepada kita roh pengertian bahwa kita akan sanggup menghadapinya. Dan Tuhan akan menuntun jalan hidup kita, membuat kita menjadi strong, kuat, dan semangat melalui masa badai yang sangat panjang ini. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Untuk itu, pesan dari kami kepada kita semuanya, Jemaat HKBP Keramat Jati, marilah tetap bertekun dalam doa, tangi mendengarkan firman Tuhan, selalu tunduk pada prokes, dan selalu taat dalam ibadah, supaya kita dapat melalui badai ini. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kasih setiamu yang selalu menjaga kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk selalu kasih-Mu dan lindungan-Mu yang selalu menyertai kami setiap hari. Akhirnya kami semakin kuat, semakin bersemangat. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena kami percaya dalam naungan kasih-Mu kami akan memperoleh perlindungan. Untuk itu Tuhan, berkatilah pemerintah kami Indonesia, agar semua Tuhan, instansi pemerintah kami bekerja keras untuk selalu melindungi masyarakatnya dan memberikan keselamatan kepada semua masyarakat Indonesia untuk melewati masalah-masalah wabah COVID-19 ini. Walaupun banyak varian Delta, bahkan apapun itu namanya Tuhan, tetapi pemerintah kami selalu berjuang untuk menyelamatkan umat dan masyarakat Indonesia. Berkati juga Tuhan gereja-Mu HKBP Keramat Jati. Lindungi Tuhan agar selalu semua jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, naposobulung, ama, ina, dan orang tua kami yang lansia, semua lindungi Tuhan. Apapun yang mereka rasakan saat ini, yang mereka alami saat ini, biarlah kasih dan anugerah-Mu menjaga dan mengawal kehidupan mereka senantiasa. Memberikan rezeki kepada mereka, agar melalui itu Tuhan, mereka semakin kuat dan terhibur. Jika ada Tuhan, saudara-saudari kami yang terbaring di rumahnya dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus tolong kasihani, berikan kesembuhan dan berikan obat yang dari Tuhan, supaya mereka kuat dan terhibur. Dan begitu juga Tuhan, jika ada saudara-saudari kami yang terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan memberikan harapan, memberikan kesembuhan, supaya mereka semakin kuat dan tidak putus asa untuk menghadapi semua rintangan ini. Dan berkati juga Tuhan semua rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka rasakan, yang mereka alami, Tuhan damaikan, berikan kesejahteraan
dan kedamaian di dalam hati mereka semuanya. Dan segala pelayanan di gerejamu ini biarlah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan masa-masa PPKM ini kami bisa lewati semuanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarkan roh-Mu selalu menyertai kami sekarang sampai akhir zaman. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Terima kasih. Demikianlah renungan singkat pada pagi ini. Semoga renungan ini menjadi penyejuk di dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati.